Ya, Pak, ini kan sudah tanggal 21 ya. Kemudian boleh dibilang hampir satu pekan lah ibaratnya kita dari pemilu kemarin. Bagaimana Pak di Jakarta Pusat sendiri terkait rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan? Mungkin bisa dijelasin Pak? Ya, alhamdulillah so far so good, berjalan dengan baik, walaupun memang ada hal-hal teknis yang kemudian memang butuh tidak lanjut, tapi sejauh ini semuanya bisa diatasi. Mungkin untuk di tanggal 21 ini Pak, ya apakah sudah ada kecamatan di Jakarta Pusat yang sudah selesai melakukan penghitungan rekapitulasi penghitungan suara atau bagaimana Pak update-nya? Ini hari ke-6 ya, hari ke-6 rekapitulasi suara di tingkat kecamatan atau PPK. Itu sampai hari ini memang belum ada yang selesai. Artinya setiap kecamatan dan PPK masih melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Berarti yang sudah baru tingkat kelurahan atau bagaimana Pak? Semua rekapitulasi itu dilakukan di tingkat kecamatan, jadi di tingkat kelurahan itu atau BPS itu tidak melakukan rekapitulasi, tapi di tingkat kecamatan. Oke, untuk saat ini Pak, ini kan penghitungan dilakukan di tingkat kecamatan Pak ya. Bagaimana kondisi dari KPPS-nya Pak? Apakah memang ada metode tersendiri yang dilakukan oleh KPU Jakarta Pusat agar KPPS selalu sehat dalam proses penghitungan ini atau bagaimana Pak? Jadi KPPS begitu menyerahkan atau selesai penghitungan suara di tingkat TPS, mereka sudah menyerahkan semuanya ke PPS. PPS kemudian meneruskan menyerahkan ke PPK. Jadi memang sejatinya tidak melibatkan KPPS lagi untuk penghitungan suara di tingkat kecamatan. Akan tetapi kalau kemudian ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi oleh PPK atau orang peserta pleno, maka dipanggillah KPPS itu untuk ditanyai atau dimintai keterangan terkait dengan penulisan planonya. Oke, untuk saat ini dari sekarang nih Pak, target yang dari KPU Jakarta Pusat untuk rekapitulasi ini selesai kapan ya Pak? Kita punya target tanggal 29 Februari semuanya selesai, insya Allah mudah-mudahan. Ini masih tanggal 21, berarti kurang lebih masih ada 10 hari lagi. Kalau waktu akhir rekapitulasi yang diberikan atau menjadi batasan akhir kita itu tanggal 2 Maret, Oh, 2 Maret. Jadi kita insya Allah mudah-mudahan syukur-syukur sebelum tanggal 29 kita sudah menyelesaikan di tingkat kecamatan, maka akan dilanjutkan di tingkat kota, jadwalnya tanggal 3 sampai tanggal 5 Maret. Oke, untuk tingkat kecamatan ini Pak, dalam proses rekapitulasi suara ada berapa orang yang dilibatkan dalam penghitungannya Pak? Yang dalam penghitungan rekapitulasi ini ada berapa orang PPK atau mungkin PPS yang dilibatkan? Semua PPK kan jumlahnya 5, jadi semua dilibatkan dalam hal ini untuk operator itu untuk memimpin jalannya rekapitulasi atau pleno, dan tentu saja juga melibatkan saksi-saksi peserta pemilu apabila mereka dibekali dengan mandat yang besar. Nah, jadi semuanya dilibatkan. Kemudian Pak, proses kerja mereka di penghitungan rekapitulasi penghitungan suara ini pagi sampai sore kah atau bagaimana? Ya, nah, kita menyesuaikan ya, artinya begini, tapi saya minta semua, saya sudah memberikan arahan Jakarta Pusat itu maksimal sampai jam 10 malam, jadi jangan lebih dari jam 10 malam untuk melakukan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, karena juga harus mengutamakan kesehatan dan Dari jam berapa itu Pak? biasanya sih rata-rata mulainya dari jam 10 pagi. Itu kan ada jam-jam istirahatnya juga, seperti saat ini kan pasti ini lagi isoma, sore juga mungkin ada breaknya pas maghrib juga lagi. Jadi tidak juga kemudian terlalu memforsir, toh juga bisa disepakati bersama dengan para peserta pleno. Kemudian Pak, dalam ini kan berlangsung beberapa hari lagi Pak ya. Apakah ada upaya lain juga misalkan dalam menjaga kesehatan mereka seperti kerjasama dengan
dinas kesehatan terkait pemberian vitamin atau bagaimana Pak? Oh iya, kita sudah berkoordinasi jauh sebelum pemilu dimulai dengan Pak Wali Kota, terutama juga melalui beliau berkoordinasi atau memerintahkan sudin kesehatan juga untuk melakukan pemeriksaan dan pemberian vitamin pada semua anggota PPK dan PPS, sehingga memang koordinasi stakeholder itu berjalan dan alhamdulillah mereka juga memberikan yang terbaik. Untuk saat ini apa ada informasi PPK yang mungkin jatuh sakit atau masuk rumah sakit Pak? Eh, ada beberapa yang kesehatannya sudah mulai menurun karena memang aktivitas yang tinggi, persiapan sebelum hari 13 tanggal 14, di tanggal 14 juga mobilisasinya yang tinggi juga, kemudian ada beberapa yang kondisi kesehatan menurun tapi tidak sampai dirawat inap.